Salam sejahtera. Di sini kami akan menjelaskan atau mendemonstrasikan proyek Python microservice yang kami bangun menggunakan 3 framework sekaligus, yakni Flex, Fast API, dan Django. Nah, di sini semuanya itu berjalan atau disatukan dalam Docker Composer. Jadi, sebelum masuk ke demo, izinkan saya menjelaskan arsitektur dari proyek ini secara singkat ya. Jadi yang pertama itu ada semua request dari klien, itu baik dari browser atau car, itu masuk dulu ke satu pintu utama, yakni Nginx-nya, di port 80. Nah, Nginx ini itu berperan sebagai reverse proxy atau gateway-nya. Nah, kemudian dari Nginx itu bakal request-nya akan diteruskan ke 3 service itu sendiri-sendiri. Misalnya ada Flex, Fast API, dan Django. Nah, Flex service ini itu berada di port 5000 yang menangani request dengan prefix atau flex. Kemudian ada Fast API yang menangani prefix atau Fast API dengan fitur CRUD, to do, CRUD, create, read, update, dan delete. Kemudian ada Django yang merupakan service yang berada di port 8001 yang itu menangani prefix lengkap dengan REST API dan admin panel. Nah, keunggulan dari pola microservice seperti ini itu setiap service bisa dikembangkan, dideploy, dan di-scale secara independen. Jadi kalau satu service down, maka yang lainnya bisa jalan. Jadi pertama-tama saya akan jalankan dulu di bagian ini. Karena kan sebelumnya di sini dia itu masih offline semua kan. Jadi setelah kita jalankan di terminal, kita coba dia untuk cek semua servisnya. Nah, di sini dia sudah online semua. Dan di sini dari terminal ini semua statusnya tuh healthy. Jadi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya untuk penjelasan mengenai Flux service-nya. Jadi baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Flux service demonya. Jadi eh, apa itu Flux? Flux itu micro framework Python yang sangat ringan dan fleksibel. Service kita menggunakannya untuk endpoint informasi server dan health check. Lalu eh, di sini saya akan mendemonstrasikan Flex Service, yaitu framework tertua di antara ketiganya, tapi tetap sangat populer karena kesederhanaannya dan fleksibilitasnya. Pertama, yang kita cek itu di setiap service adalah health endpoint. Ini adalah praktik standar di dunia microservice. Setiap service harus bisa melaporkan status kesehatannya sendiri. Lalu, eh, bisa kita klik tombol health-nya di panel Flex. Nah, gitu. Lalu, terus bisa kita tengok respons JSON-nya muncul di panel kanan. Nah, status healthy dan nama servisnya. Lalu, respon time juga ditampilkan. Nah, seperti yang terlihat di layar laptop kita. Nah, lalu bisa kita lihat di pojok kanan respon box-nya. Selanjutnya, kita coba endpoint root atau home. Kita klik tombol home. Nah, endpoint ini akan mengembalikan nama service, versi, pesan sambutan, dan timestamp real time. Lalu, ini gunanya sebagai titik awal untuk memastikan service bisa menerima request dengan benar. Selanjutnya, untuk info endpoint. Ini menarik karena ada di endpoint atau info. Nah, endpoint ini mengembalikan informasi teknis tentang server yang sedang berjalan, seperti Python, sistem operasi, nama hostname dari kontainer Docker, dan nama framework yang digunakan. Ini sangat berguna untuk debugging di lingkungan production. Nah,
Perhatikan bahwa hostname yang tampil adalah nama kontainer Docker, bukan localhost. Ini menunjukkan kalau service benar-benar berjalan di dalam kontainer yang terisolasi. Jadi poin teknis Flash ini atau bisa kita sebutkan yang pertama itu Flash di sini dijalankan dengan Gunicorn sebagai WSGI server dan lebih production ready dari development server bawaan Flex. Yang kedua, sudah ada middleware cores sehingga bisa dikonsumsi langsung dari browser. Yang ketiga, port internal 5000 diakses dari luar lewat Nginx di Flex. Nah, itu tadi Flash service. Sederhana tapi handal untuk serve endpoint statis seperti health check dan informasi sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai Fast API Service Demo. Jadi untuk yang Fast API Service Demo, jadi Fast API ini adalah framework modern yang memanfaatkan Python type hints untuk validasi otomatis dan menghasilkan dokumentasi Swagger secara otomatis. Service ini juga mengimplementasikan CRUD penuh untuk to-do list. Jadi untuk Fast API ini adalah salah satu framework Python tercepat saat ini, bahkan bisa bersaing dengan Node.js dan Go untuk use case tertentu. Saya akan tunjukkan kenapa. Nah, jadi pada bagian health check, service sudah berjalan normal. Sekarang yang keren dari Fast API ini adalah auto-generated documentation. Kemudian kita ke Swagger-nya. Ketika di Swagger, nah ini adalah Nah, jadi di sini adalah ini Swagger UI yang tergenerate otomatis hanya dari kode Python kita. Jadi tanpa menulis satu baris dokumentasi manual pun, FSAPI ini sudah membuatkan dokumentasi interaktif yang bisa langsung dipakai untuk testing. Jadi semua endpoint terdaftar di sini lengkap dengan skema request dan response-nya. Jadi sangat akan menghemat waktu dalam pengembangan API-nya. Kemudian kita akan kembali ke dashboard-nya. Nah, jadi sekarang kita coba fitur CRUD-nya. Di sini saya akan membuat beberapa to-do item. Jadi kita akan ke sini ya, ini untuk bagian demo interaktifnya. Saya isi di sini judul-judul misalnya belajar Docker Compose, kemudian tambahkan deskripsi, lalu klik tambah. Nah, jadi di sini tuduhnya sudah berhasil dibuat. Perhatikan di panel bawah PSFP ini kita bisa melihat JSON response dari API beserta HTTP status 201 created-nya. Jadi ID-nya otomatis desain oleh server. Nah, sekarang kita akan coba update status. Jadi kita akan klik di bulatan di sebelah kiri to do untuk tandai sebagai selesai. Setelah diklik, maka dia akan itu akan mengirim HTTP put request ke endpoint Fast API to-dos ID dengan payload JSON yang sudah diupdate. Jadi Fast API ini akan memvalidasi tipe data secara otomatis lewat PyIdentic-nya. Terakhir kita hapus satu item dengan klik tombol X. Nah, maka ketika diklik, to-do-nya akan hilang. Jadi Fast API di sini saya akan memberikan beberapa poin teknisnya. Jadi Fast API ini menggunakan PyIdentic untuk validasi input. Kalau tipe data salah, dia akan langsung 422, unprocessable entity. Dia mendukung async atau await secara native sehingga sangat efisien untuk I/O bound operations. Dan dia dijalankan dengan Unicorn
plus UV corn worker untuk production grade concurrency. Jadi itu tadi Fast API, dia cepat, modern, dan auto dokumentasi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya terkait Django service yang paling lengkap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Django Service Demo, di mana ini adalah framework Python yang paling batteries include, sudah ada ORM-nya, admin panel, authentication, dan banyak lagi, di mana service ini mengimplementasikan REST API untuk manajemen produk. Kemudian untuk ini adalah karena banyak sekali yang sudah tersedia out of the box. Nah, untuk health check OK-nya, di mana kita akan memerhatikan di endpoint Django yang adalah trailing slash-nya, di mana ini adalah konversi bawaan Django yang membedakan dari Flash ke Fast API-nya. Ini gunanya memanggil endpoint atau products yang diimplementasikan dengan Django REST framework, di mana kalau database-nya masih kosong, maka hasilnya array kosong, di mana itu akan bersifat normal. Kemudian masuk ke kita akan membuat produk baru. Misalnya saya isi namanya dengan laptop gaming. Harganya misalnya 15 juta dan stok 10. Kemudian kita klik tambah. Di mana si produk berhasil dibuat dan muncul di list beserta format harga rupiahnya. Nah, data ini akan tersimpan di SQLite, database yang berjalan di dalam kontainer di Django-nya. Kemudian, maaf, karena menggunakan Django REST framework dengan model view set, di mana kita akan otomatis mendapat semua operasi CRUD, yaitu list, create, retrieve, update, dan the story. Ini hanya dengan beberapa baris kode saja. Oke, selanjutnya masuk ke admin panel. Ini adalah salah satu keunggulan terbesar dari Django, di mana admin panel sudah jadi secara otomatis. Nah, tanpa menulis satupun baris kode front end, si Django sudah menyediakan interface untuk mengelola semua data di database-nya. Kemudian di production kita bisa login dan langsung CRUD ke data lewat UI ini, di mana ini sangat berguna untuk internal tools dan back eh, office manajemennya. Oke, masuk ke poin teknis. Yang pertama menggunakan Django REST framework ini dengan model view set, di mana CRUD selesai dalam 10 baris. Data disimpan dalam SQLite via Django ORM, atau dapat kita ganti ke PostgreSQL atau MySQL tanpa ganti kodenya. Selanjutnya, dijalankan dengan Unicorn untuk multi-worker production deployment. Setelah itu, sudah ada course, headers, dan REST framework yang bisa kita konfigurasi untuk JWT authentication. Itu tadi Django, di mana framework paling lengkap untuk proyek skala besar. Sekarang saya kembalikan atau saya atau masuk ke dalam bagian penutup. Nah, baiklah. Jadi kita udah melihat ketiga service yang berjalan dengan baik. Mari kita rangkum apa yang udah kita demonstrasikan saat ini. Jadi,
Jadi pertama, kita udah membuktikan bahwa arsitektur microservice dengan Docker Compose itu bisa menjalankan 3 framework Python secara bersamaan dalam satu environment yang terisolasi. Contohnya itu ya kayak tadi Rex itu cocok untuk service ringan, health check, dan endpoint utilitas. Fast API itu cocok untuk API modern yang butuh performa tinggi, validasi ketat dan auto dokumentasi. Kemudian ada Django yang cocok untuk aplikasi kompleks yang butuh ORM, admin panel, dan ekosistem yang lengkap. Nah, semua servisnya tuh duduk di belakang Nginx sebagai single entry point. Ini adalah flow yang umum digunakan di production, di mana kalian nggak perlu tahu ada berapa servis di belakang layarnya. Keunggulan dari arsitektur ini itu independen, setiap servis bisa diupdate dan dideploy tanpa mempengaruhi yang lain. Scalability, kalau Fast API kebanjiran request, kita bisa scale hanya Fast API tanpa harus scale semuanya. Kemudian ada teknologi flexibility, masing-masing service bisa itu pakai library dan bahkan bahasa pemrograman yang berbeda. Dan ada fault isolation, jadi kalau satu service itu crash, maka yang lainnya bisa tetap berjalan. Dengan ada satu perintah Docker Compose stop, nah seluruh ekosistem ini bisa berjalan di mesin manapun. Nggak ada lagi masalah works on my machine. Demikianlah demonstrasi Python microservice dari kami. Terima kasih sudah menonton.